Halo, selamat datang di vlog aku. Aku Erika Kurnia dan melalui video ini aku mau sharing pengalamanku merapikan gigi dengan perata gigi atau teeth liner dan behel. Sebelumnya mohon maaf mungkin karena aku deket banget ke kamera karena aku nggak punya tripod atau apa supaya jauh, jadi biar enak juga sambil santai di kasur untuk sharing pengalaman karena akan agak panjang. Mungkin aku cerita dulu masalahnya kenapa gigiku tuh harus dirapikan. Gigi itu bermasalah tuh setelah gigi susuku habis dan digantikan dengan gigi permanen. Jadi susunannya tuh berantakan banget. Selain berantakan, gigiku tuh juga istilah kedokterannya tuh overbite atau tonggos. Jadi maju banget, bahkan sekarang nih setelah aku pakai behel masih kelihatan nih. Selain tonggos, gigiku tuh juga deep bite. Jadi gigi itu kan harusnya gini kan, yang bener itu kelihatan atas bawah, tapi tuh gigi itu gini. Jadi gigi yang atas tuh nutupin gigi yang bawah. Pas aku kelas 6 SD itu aku sempat dibawa ibuku ke klinik FKG UI di Salemba. Waktu itu tanteku juga lagi koas atau apa gitu ya, jadi aku dijadikan pasien. Gigiku dicetak dan disaksikan oleh puluhan banyak banget pokoknya, dokter-dokter, calon-calon dokter gigi muda. Dan habis itu selesai, jadi ibuku nggak bisa melanjutkan karena biaya pasang behel tuh mahal. Setelah SD nggak jadi pasang behel, SMP, SMA, kuliah, aku sama sekali gak kepikiran karena aku tahu biaya masih mahal dan orang tua aku belum mampu. Terus juga aku masih cukup percaya diri dengan gigiku. Sampai akhirnya kerja dan punya duit. Sebenarnya godaan untuk pasang behel nggak cuman karena aku udah kerja dan punya duit sih, tapi karena aku mulai merasa kondisi gigi tuh bikin aku nggak pede. Bahkan ketika harus bikin video kayak gini tuh aku sama sekali nggak mau. Sering juga gitu kalau aku lagi di foto candid, aku menemukan ekspresiku tuh nggak banget karena gigi dan rahangku tuh nggak terkontrol. Jadi ketika ketawa, nyengir, atau bahkan mingkem sekalipun tuh jadi jelek banget. Alasan lain kenapa aku merasa perlu banget segera merapikan gigi karena susunan gigi yang berantakan itu memudahkan banget sisa makanan itu menumpuk, dan ketika aku sedang kurang banyak berkumur atau lama sikat gigi, gusiku itu jadi bengkak dan berdarah. So, tahun lalu 2019 aku mulai serius untuk mencari segala macam informasi tentang metode merapikan gigi. Selain behel, aku juga cari alternatif dengan teeth liner karena kebetulan di media sosial banyak banget iklannya. Informasi soal teeth liner yang aku temukan di media sosial itu bukan teeth liner atau perata gigi yang ala-ala ya, yang ya begitulah, tapi ini yang modelnya itu lagi ngetrend sekarang. Yang aku maksudkan ngetrend ini itu jadi memang lagi banyak perusahaan yang berusaha mengikuti inovasinya merek Invisalign. Setauku Invisalign ini ditemukan seorang mahasiswa dari Amerika sekitar tahun 90 something, dan dia jadi pionir inovasi perata gigi transparan. Sekarang sih produknya udah masuk ke Indonesia, tapi harganya masih selangit banget, sekitar 40-60 juta di Indonesia. Emang gila banget sih, makanya banyak sekarang perusahaan yang berlomba-lomba untuk bikin inovasi yang sama dan dengan menekan harga, termasuk Rata. Nah, Rata ini adalah perusahaan Indonesia pertama yang mengeluarkan inovasi perata gigi transparan. Tahun lalu itu mereka kayaknya harganya berubah-ubah sih. Di awal setauku tuh harganya masih 5 juta 6 juta, tapi ketika aku lihat iklannya sekitar bulan Juni pertengahan tahun 2019 itu mereka promosi 7,5 juta.
Dengan harga segitu aku tergoda dong pakai Rata, karena setelah aku membandingkan biaya pemasangan behel dengan dokter gigi biasa, dokter gigi spesialis, dan bagaimana jenis behel, kemudian memperhitungkan biaya kontrolnya, Rata itu jauh lebih murah. Juni 2019 aku mulai konsultasi ke tim Rata lewat WhatsApp, dan mereka meminta aku untuk mengirimkan foto kondisi gigi, dan ternyata kasusku bisa, mereka bilang bisa ditangani dengan Rata. 2 hari kemudian aku langsung dong bayar lunas biaya perawatan Rata, dan aku kemudian ditawarkan 2 pilihan untuk cetak model gigi. Itu bisa datang ke kliniknya di daerah Menteng atau disamperin oleh tim Rata. Aku pilih untuk datang ke klinik karena menurutku lebih enak supaya bisa nanya-nanya ke dokter. Dan ketika datang sebenarnya aku agak kecewa sih, karena itu bukan klinik gigi pada umumnya ya. Nama kliniknya ini Pure ID. Mungkin mohon maaf sebelumnya, tapi yang aku lihat itu kliniknya emang lebih ke untuk perawatan estetis kayak veneer, bleaching. Jadi bukan kayak klinik gigi pada umumnya gitu. Hal lain yang bikin aku agak kecewa di awal itu karena ketika datang ke klinik, yang melayani aku tuh bukan dokter, tapi cuma perawat aja. Jadi agak kurang puas, walaupun memang pelayanan mereka oke. Setelah gigiku dicetak, seminggu kemudian aku langsung dikirimi preview 3 dimensinya. Jadi simulasi kondisi gigiku nih kayak gini dalam 8 minggu. Wow, ini aku agak kaget karena cepet banget ya, di luar dugaanku, karena kan mereka menjanjikan gigi itu bisa rapi dalam waktu 3-6 bulan gitu, dan aku lihat dari beberapa kasus yang lain tuh lama, 6 bulan, 4 bulan, tapi kenapa aku cuma 2 bulan ya. Terus gak lama setelah videonya dikirim, langsung dong sehari atau 2 hari langsung paket Ratanya sampai ke rumahku, ke kosan waktu itu. Setelah sampai malamnya langsung aku pakai, dan itu emang agak perjuangan sih, soalnya keras, dan awalnya tuh susah banget untuk fit in, khususnya yang di bagian bawah itu waktu itu susah banget. Jadi hari pertama aku langsung pakai tidur, dan ketika paginya itu sumpah aku masih inget banget rasanya itu, pas ngelepas itu ngilu parah, dan pas ngelepas untuk sikat gigi itu benar-benar sakitnya. Jadi perata gigi model ini tuh harus dipakai minimal 20 jam dalam sehari, dan dilepas ketika kita makan atau mau sikat gigi. Jadi ya bayangin ketika kamu mau makan tuh harus lepas dan pasang lagi, terus juga harus rajin disikat, rajin dibersihin, karena kan gak mungkin kamu lepas terus gak dicuci gitu kan. Karena aku ngalamin banget ketika aku di luar, sumpah ini yang paling bermasalah tuh, karena aku kan sering kerja di luar, jadi setiap kali mau makan gitu harus cari toilet dulu untuk bisa ngelepas giginya, linernya. Kemudian habis makan harus balik lagi ke kamar mandi untuk sikat gigi dan pasang lagi linernya. Kalau nggak enaknya pakai perata gigi transparan kemarin di aku itu, bibirku tuh jadi kering banget dan pecah-pecah sampai aku harus pakai pelembab bibir khusus. Kemudian gusi, jadi bengkak dan gampang berdarah gitu. Kalau soal sakit sebenarnya tergantung adaptasi masing-masing ya. Kalau di aku misalnya setiap kali ganti liner kan satu set liner dipakai sampai 7 hari. Paling aku adaptasi butuh waktu 2-3 hari. Yang jadi masalah utama di aku tuh adanya ketidakpasan liner yang bagian bawah. Jadi tuh entah kenapa sampai 8 minggu itu selalu nggak pas. Karena nggak pas, jadi tuh giginya itu nggak sama sekali nggak gerak dan nggak ngikutin
aligner nih yang sampai 8 tuh bisa rata, sebenarnya masih berantakan banget. Kalau yang atas nih better lah, karena khususnya yang 2 gigi ini tuh jadi mundur. Setelah sebulan perawatan dengan rata dan hasilnya kayak tadi, jujur aku merasa agak kurang puas, hingga akhirnya setelah Agustus, September, Oktober, November aku memutuskan untuk pakai behel. Untuk pakai behel ini juga bukan pilihan yang mudah ya, karena bahkan sebelum pakai rata aku sempat datang ke dokter gigi spesialis untuk konsultasi, kemudian cek-cek berapa klinik dan tanya-tanya seputar perawatannya kayak gimana, dan itu nggak gampangnya itu karena kemarin aku sempat mikirin kasus gigi itu nih cocok ditangani oleh dokter gigi biasa atau dokter gigi spesialis. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu dan bikin aku pusing juga adalah cari klinik yang lokasinya itu terjangkau dari tempat tinggal aku. Akhirnya aku menemukan klinik pilihanku, yaitu Sky Dental Clinic di daerah Tebet. Kebetulan ini adalah klinik baru dan ada promo murah untuk metal braces. Jadi akhirnya aku coba datang untuk konsultasi dan ketemu dengan dokter, sebut nama ya, dokter Citra. Dan ini gimana ya, konsultasi gratis sih. Jadi aku datang, dapat dijadwalkan waktu untuk ngobrol, dan aku bisa nanya banyak ke dokter. Dokter Citra tuh nggak bilang iya ini harus dicabut dulu atau apa gitu. Dia bilang harus lihat dulu progres 3 bulannya kayak gimana, apakah perlu cabut, untuk menentukan apakah perlu dicabut atau tidak gitu. Terus dokter ini juga jelasin ke aku jenis-jenis braces ya. Nih braces tuh dari yang murah sampai yang mahal, dan dia justru merekomendasikan pakai metal braces yang mana murah karena lebih kuat. Setelah konsultasi itu aku langsung yakin dan mulai menjadwalkan untuk pasang behel seminggu kemudian. Jadi setelah konsultasi itu aku dikasih surat untuk foto ronsen panoramik gigi. Jadi gimana rasanya pakai behel? Jujur menurutku dibandingkan pakai perata gigi yang sebelumnya, pakai behel tuh jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Walaupun di awal-awal tuh sempat sakit sampai aku harus minum obat pereda nyeri. Kalau masalah dari penggunaan kawat gigi sendiri, mungkin yang kalian tahu hal klasik itu kayak makanan gampang nyelip di kawat gigi atau braces atau bracket, kemudian bracket lepas, karetnya hilang. Tapi menurutku itu nggak terlalu masalah sih, dan progresnya tuh cepet banget. Pokoknya dalam 2 bulan itu gigiku tuh langsung banyak perubahan, bisa lebih rata, dan yang di atas nih bisa lebih mundur nih kayak di sini. Gak nyangka kan? Tada! Dan ini adalah bulan ke-6 aku pakai behel. Pastinya jauh lebih baik daripada foto yang tadi di bulan kedua. Walaupun perjalanannya akan lebih panjang nih, lagi di tengah pandemi ini. Dokter gigi itu punya SOP yang melarang penggunaan aerosol seperti pada alat untuk scaling atau pengeboran. Yang pengeboran yang butuh buat akun yang perlu yang batchesnya ini perlu digeser-geser gitu kan. Jadi ya kita doakan saja semoga pandemi cepat berlalu jadi gigiku lebih cepat rapi. Sekian sharingnya dari aku. Intinya di sini aku cuma mau berbagi aja. Aku nggak mau ngejudge. Silakan kalian tentukan pilihan sendiri bagi yang mau mencoba meratakan gigi untuk menumbuhkan kepercayaan diri kalian. Silakan coba mana yang pas dan percaya diri aja.